Halo cuy, balik lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau mereview produk terbarunya Rexus, yaitu Rexus Legionnaire MX-9. Sebenarnya nggak terbaru-terbaru amat sih, karena ini rilisnya sebenarnya sebelum Daxa series yang kemarin. Cuman si Daxa itu jadi prioritas, akhirnya gue nge-reviewnya Daxa dulu. Keyboard ini jadi lumayan tertunda, tapi sisi plusnya gue jadi lumayan lama punya experience bersama keyboard ini. Mungkin sekitaran 2 minggu lebih ya. Sekarang kita mulai aja reviewnya. Nah, untuk kelengkapannya kita bakalan dapat sebuah dus, buku manual, kartu garansi, switch puller, 4 buah spare switch, dan 1 buah keyboardnya. MX-9 ini mengadopsi layout TKL atau 10 keyless yang berarti versi tanpa numpadnya dari sebuah keyboard full size. Oh iya, dari posisi switchnya ini kelihatan juga bahwa dia ini floating keys, jadi gampang banget untuk dibersihkan. Ada logo Rexus di atas arrow key dan pastinya tidak nyala-nyala, ini kayak cuman di print atau di sablon gitu doang. Gue suka sama desain frame dari keyboard ini, dimana di keempat sisinya di atas bawah kanan kirinya ini tergolong tipis yang membuat keyboard ini jadi nggak terlalu gede. Di bagian belakangnya ada 2 buah rubber fit dan 2 lagi adalah fake rubber fit, karena ini sebenarnya cuma plastik doang yang dicetak jadi ala-ala karet gitu ya. Tapi bagusnya dia ini udah punya England fit yang bisa ditilep, dan posisi kemiringannya menurut gue jauh lebih enak dibandingin posisi standarnya, meskipun sebenarnya tergantung selera sih. Untuk kabelnya dia pakai modelan center mount dan ini tidak detach, panjangnya itu sekitaran 1,8 meter. Udah sleeving juga, sleevingnya ini lucu banget dan bagus ya. Dia pakai warna kayak putih-putih silver nyala gitu ya, nyambung banget sama keyboardnya yang lucu. Dan ujung kabelnya ini belum pakai gold plate. Oh ya, bodinya MX-9 ini full terbuat dari plastik, bahkan sampai ke base plate switchnya ini bahannya plastik. Jadi ya udah ketebak bahwa lumayan kerasa plastiki dan lumayan kerasa fleksi juga. Sekarang kita bahas keycaps yang udah pakai double shot atau double inject, kecuali bagian secondary legend yang ada di F1 sampai F12 yang itu cuma di print doang. Dan udah kelihatan juga bahwa fontnya ini masih pakai font yang gaming-gamingan. Tapi jangan khawatir kalau kalian kurang puas sama desain font keycaps atau pengen warna yang beda biar nggak blue on blue ya, kalian bisa ganti keycapsnya. Berhubung si MX-9 ini punya keycaps yang universal, dimana dia pakai MX-10 dan untuk bottom row atau R1 nya ini dia pakai ukuran yang normal ya, di 1,25U kecuali bagian spacebar dan arrow-nya. Jadi bisa dibilang untuk cari keycaps gantinya ini gampang banget karena banyak banget di pasaran. Dan untuk build quality dari keycapsnya ya standar aja, ini rata-rata budget mecha keyboard sih, jadi gue sih oke-oke aja. Yang gue cukup suka adalah dari teksturnya, karena teksturnya ini bisa dibilang ngepas ya, dia nggak terlalu kasar dan nggak terlalu halus juga. Lanjut untuk switchnya, si MX-9 ini pakai OTEMU, variannya itu ada 2, ada yang blue switch sama yang red switch, dan unit yang ada di gua ini adalah yang red switch yang pastinya punya feel linear. Dan biasanya untuk red switch itu activation force-nya ada di sekitaran 45-50 cn. Untuk lifespan-nya standar kayak kebanyakan OTEMU lainnya, ada di 50 juta kali klik. Dari segi respon ketika dipakai main game ataupun dipakai ngetik ya, selama 2 minggu lebih gua pakai ini keyboard ya, ternyata aman-aman aja sih, nggak ada masalah sama sekali. Oh ya, si MX-9 ini punya fitur yang namanya removable switch, yang berarti switchnya ini dengan mudahnya untuk dilepas pasang, karena sesuai di kelengkapan tadi ya bahwa kita bakalan dapat switch puller. Jadi untuk bongkar pasangnya ini nggak perlu solder atau disoldering, tinggal cabut colok aja udah kelar. Tapi kalian harus pahami bahwa beda konsep antara removable sama hot swappable. Kalau removable itu lebih ke arah untuk maintenance aja. Jadi suatu saat misalkan switch kalian dari MX-9 ini ada yang mati, macet segala macam, kalian bisa ganti. Spare switchnya juga udah dikasih sampai 4 piece ya. Tinggal ganti plug and play aja, nggak perlu solder disoldering, nggak repot gitu loh. Tapi kalau untuk hot swap itu lebih diperuntukkan untuk yang pengen swap switchnya dengan merek berbeda atau varian warna yang berbeda-beda. Dan gue udah buktikan sendiri bahwa memang removable switch ini nggak punya kompatibilitas seperti hot swap yang lumayan banyak ya. Di MX-9 ini gue udah nyobain switch yang benar-benar plug and play itu cuman OTEMU sama konten, udah 2 switch itu doang. Soalnya gue nyobain untuk Gateron KS8 atau KS9 ini ternyata pinnya beberapa kali gue coba itu bengkok, dan bahkan ada kadang-kadang yang sampai nggak masuk sama sekali, benar-benar nggak nempel sama base plate-nya. Jadi mungkin harus dikikir, diamplas dan segala macam. Emang ada perbedaan kaki maybe ya. Dan kalau untuk switch scale ini udah pasti nggak masuk. Pokoknya ya patokannya kalau KS9, KS8 nggak masuk, itu scale pasti nggak masuk. Soalnya scale itu pinnya lebih tebal daripada KS8 ataupun KS9.
Nah sekarang kita beralih ke fiturnya yang udah lengkap banget karena dia udah punya Windows Lock, anti ghosting, NKey rollover, multimedia shortcut yang lengkap dari mulai buka Windows Media Player, play pause, preview song, next song, bisa adjust volume juga, bisa mute juga, terus ada application shortcut juga macam untuk buka My Computer, buka Internet Explorer, buka kalkulator dan sebagainya. Dan yang terakhir pastinya dia ini udah support RGB. Nah, RGB-nya ini bagus banget karena dia beneran RGB, bukan RG wannabe, dimana setiap tombolnya itu warnanya bisa berubah-ubah. Untuk ganti modenya ini gampang banget, tinggal pencet FN plus INS, tapi sayang sekali di tombol INS ini nggak ada secondary legend-nya, jadi kalian harus ngehafal ya. Pokoknya FN plus INS itu untuk ganti-ganti mode. Kalau masih kurang, kalian bisa gunakan backlight gaming mode yang bisa diakses dengan cara menekan tombol FN plus angka 1 sampai angka 5. Terus untuk adjust brightness-nya seperti biasa pakai FN plus arrow ya. Arrow atas untuk naikin brightness, arrow bawah untuk turunin brightness. Dan adjust speed transisinya juga bisa, tinggal pencet FN plus arrow kanan untuk naikin, arrow kiri untuk turunin. Cuman sayang sekali again di bagian arrow key-nya ini nggak ada secondary legend yang menandakan bahwa dia ini bisa adjust brightness atau adjust speed transisi. Tapi di sisi lain bagusnya keycaps-nya jadi lumayan kelihatan clean ya, karena sebenarnya kalau semua shortcut-shortcut yang disediain oleh MX9 terus ditempelin semua di secondary legend kayaknya bakalan penuh banget ya tulisan di keycaps-nya. Oh ya, sebenarnya kita ini bisa bikin custom backlight mode di si MX9 ini, udah disediain shortcut-shortcutnya dan semua shortcut itu udah tertulis di buku manualnya. Cuman kalau menurut gua nggak terlalu kepake ya, soalnya gini, dari FN plus INS aja itu total ada sekitar 13 mode, ditambah lagi FN plus angka 1 sampai angka 5 ada 5 mode berarti ya. Total kita punya 18 mode preset warna yang sudah disediakan oleh Rexus dengan shortcut-shortcut tadi, yang menurut gua itu udah lebih dari cukup. Tapi seandainya ada orang yang pengen custom backlight mode, seenggaknya Rexus sudah nyediain. Oke, seperti biasa yang terakhir gue akan bahas softwarenya. Nah, software ini isinya simpel banget karena di bagian atas kirinya ada 3 buah profile yang bisa kalian select. Terus untuk di bagian bawahnya ada macro editor, dan ke bagian bawahnya lagi ada pengaturan lampu-lampuannya, ada pengaturan mode yang lumayan banyak, kalian udah tahu tadi ya. Terus di bagian bawahnya ada standar untuk pengaturan intensitas brightness, speed transisi, dan juga bisa nge-pick color, tapi tergantung mode yang kalian pakai. Oke, gue rasa reviewnya cukup. Si MX9 ini punya 4 varian warna cuy. Ada yang warna hitam, putih, biru kayak punya gue, sama satu lagi yang warna pink. Untuk harganya yang warna hitam ini yang paling murah ada di Rp399.000. Terus untuk ketiga warna lainnya yang putih, biru kayak gini, sama satu lagi pink itu ada di Rp409.000. Kalau kalian minat nanti linknya gue siapin di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk switchnya tadi gue ingetin sekali lagi ya, ada 2 varian warna, ada yang Otemu Blue sama Otemu Red. Oke, kesimpulannya keyboard ini bagus untuk kalian yang menjadi target pasarnya, dan sebenarnya udah kelihatan target pasarnya itu siapa. Yang pertama buat kalian yang suka sama layout TKL. Yang kedua buat kalian yang pengen mecha keyboard tapi beda, soalnya biasanya mecha keyboard kan hitam mulu ya. Ini Rexus punya varian warna yang lucu-lucu, salah satunya pink sama biru ini nih. Atau buat kalian yang pengen ngelengkapin setup kalian, karena sekarang tuh lagi ngetren banget setup PC itu pakai yang warna yang lucu-lucu ya. Dari mulai casing udah ada yang warna pink, terus fan case juga ada yang pink, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang biru, bahkan sampai motherboard sama GPU pun itu udah ada yang warna pink. Dan jangan lupa untuk kategori budget mechanical keyboard, MX9 ini punya fitur yang lengkap banget, bahkan sampai RGB-nya aja dikasih RGB beneran, bukan cuma rainbow layout doang. Paling minusnya kalau dari gue pribadi ya karena materialnya plastik semua ya, body-bodinya itu loh. Jadi ya kerasanya plastiki. Itu doang sih paling. Itu aja dari gue, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.